warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok NIM 2 Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman dengan NIM 250600172. Perkenalkan, nama saya Fadila Maulani dengan NIM 250600112. Perkenalkan, nama saya Raisa Nur Fatima dengan NIM 25060102. Perkenalkan, nama saya Nur Fawijinisa Lestari dengan NIM 250600152. Perkenalkan, nama saya Lufianti Putriyosi Nur Islami dengan NIM 250600122. Di sini kami akan memaparkan video tentang implementasi Pancasila, yaitu sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Selamat menyaksikan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila menjadi kompas moral kita. Dan pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita diajak untuk memahami makna terdalam dari menjadi manusia. Sila ini mengajarkan bahwa setiap orang, siapapun dia, memiliki martabat yang sama. Tidak penting apa latar belakangnya, dari mana ia berasal, atau bagaimana cara ia menjalani kehidupannya. Semua manusia memiliki hak untuk dihargai, dihormati, dan diperlakukan secara adil. Nilai sila kedua dapat kita wujudkan dalam sederhana, menyapa dengan tulus, mendengarkan pendapat orang lain, membantu tanpa pamrih, hingga menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Semua itu adalah bentuk nyata dari kemanusiaan. Di tengah perkembangan zaman, nilai-nilai kemanusiaan seringkali terlupakan. Kita sibuk mengejar tujuan masing-masing sampai kadang lupa bahwa di sekitar kita ada orang lain yang membutuhkan uluran tangan. Sila kedua mengingatkan kita untuk kembali peka untuk melihat, merasakan, dan memahami sesama. Bersikap adil berarti berani membela yang lemah, menolak perundungan, dan menegakkan kebenaran meski sulit. Bersikap beradab berarti berbicara dengan hormat, berperilaku santun, dan tidak menyakiti orang lain, baik dengan tindakan maupun kata-kata. Ketika setiap individu mampu mempraktikkan nilai-nilai ini, Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih damai, lebih kuat, dan lebih manusiawi. Karena kemajuan sejati bukan hanya dibangun dari infrastruktur dan teknologi, tetapi juga dari karakter dan budi pekerti warganya. Sila kedua adalah pengingat bahwa manusia harus memanusiakan manusia, dan melalui tindakan kecil kita setiap hari, nilai kemanusiaan akan terus hidup mewarnai kehidupan, membentuk masa depan, dan menjaga persatuan bangsa. Izin mewawancarai dong seputar pertanyaan yang mau saya tanyain ke kakak. Boleh Kak, pertanyaan apa? Oke, untuk pertanyaan yang pertama, ada kalau menurut kakak, kalau ada misalkan nih dosen yang pelit nilai, terus dia tuh cuma ngasih nilai ke mahasiswa yang menurut dia suka atau favoritnya dia, tanggapan kakak gimana sih soal Pancasila sila kedua? Ya menurut saya mah itu mah jelas melanggar ya. Kan sila kedua teh menuntut keadilan. Seharusnya kan dosen itu memberi nilai itu secara objektif dan adil. Tidak karena perasaan si dosen, perasaan suka atau enggaknya ke mahasiswa tersebut. Oke, terima kasih Kak. Untuk pertanyaan kedua, apa sih contoh yang paling gampang dari tanggung rasa yang bisa kita terapkan saat kuliah? Contoh kecilnya mah kayak misal ada mahasiswa nih yang lagi stres tugas sama atau lagi punya masalah keluarga. Kita tuh jangan sampai ngebebanin dia, terus sampai kita tuh ngasih perkataan yang bikin dia gak enak. Intinya kita harus pintar-pintar ngejaga perasaan orang lain. Baik, terima kasih. Terus kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan yang ketiga, misalnya nih di kampus tuh ada kelompok yang isinya tuh mahasiswa rasis dan suka ngehina ke temannya. Apa nih menurut kakak hubungannya sama sila kedua? Hubungannya mah tentu sangat erat ya. Kan sila kedua teh kemanusiaan adil yang beradab. Ya kita intinya jangan membeda-bedakan gitu, apalagi rasis gitu ke teman yang bukan seras, seagama, sesuku. Oke. Baik, kita lanjut ya ke pertanyaan keempat. Menurut kakak nih, sebagai mahasiswa, bagaimana cara menerapkan prinsip membela kebenaran dan keadilan yang ada di kampus? Contoh kecilnya mah kayak senioritas mungkin ya. Misalnya senior ke juniornya, ya kita teh sebenarnya nggak boleh gitulah. Kita teh harus berani negur atau bilang gitu Ke dosen misalkan ya. Oke. Makasih. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut kakak apa bedanya adil dan sama rata dalam konteks sila kedua di kampus? Ya pasti beda kan. Sama rata mah kita teh otomatis ya harus ngasih mereka tuh misalkan sama rata lah gitu, nggak ada yang beda-bedakan. Kalau adil mah
mendapatkan yang membutuhkan gitu ya Kak. Sesuai porsinya lah, adil itu. Nggak harus sama rata jadi. Siap, baik Kak, terima kasih. Mungkin untuk sekian aja pertanyaan dari saya. Makasih ya Kak udah jawab. Mungkin cukup sekian video yang bisa kami tampilkan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.